Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok G4 Praktikum Analisis Perancangan Sistem Informasi Teknik Industri UPN Veteran Yogyakarta. Di sini kami akan menjelaskan mengenai program dari sistem informasi yang kami buat dan juga website yang kami buat pula. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sati Kusnamalia dengan NIM 12222200084 beserta rekan saya. Nama saya Iqbal Fendi Pradana dengan NIM 122220012. Tujuan dilakukannya perancangan sistem informasi yang kami buat ini adalah untuk mengetahui keterkaitan antara arus barang dalam inventory kedai ABC dalam aktivitas pengerjaan di UMKM. Lalu tujuan yang kedua adalah untuk mengetahui langkah yang dapat diambil dalam mengatasi permasalahan inventory yang ada di dalam UMKM kedai ABC dan juga untuk mengetahui apakah dengan diadakannya perancangan sistem informasi inventory ini kami dapat membantu memecahkan permasalahan yang ada. Lalu untuk penjelasan mengenai program perancangan sistem informasi inventory yang kami buat untuk kedai ABC akan dijelaskan oleh saudara saya, Iva. Baik, terima kasih. Di sini saya akan mencoba untuk login terlebih dahulu. Nah, dalam program ini sendiri terdiri dari 3 aktor, ada kasir, staf dapur, dan owner. Di sini saya akan mencoba untuk masuk sebagai kasir terlebih dahulu. Nah, untuk aktor kasir sendiri nanti bisa mengelola atau masuk ke dalam 2 form, yaitu transaksi dan pembelian bahan. Nah, yang pertama kita masuk ke form transaksi. Di sini kita bisa menginput menu yang dipesan pelanggan, misalkan seperti ini. Dan kalau diklik tambah maka akan masuk ke data grid. Kemudian di sini kita bisa memilih untuk metode pembayaran yang akan dipilih. Misal di sini kita pilih tunai, kemudian klik konfirmasi, maka data akan masuk ke database. Kemudian di sini kita juga bisa mencetak struk. Nah, maka akan muncul struk dan akan langsung di print. Kemudian di sini ada tombol reset yang berfungsi untuk meriset data yang ada di data grid. Kemudian selanjutnya masuk ke form pembelian bahan. Nah, di sini kita akan menginput data-data yang akan nantinya untuk dilakukan pembelian bahan. Yang pertama di sini kita bisa menginput kode bahan. Nah, jika itu kode bahan diinput, maka nama bahan akan otomatis terinput sesuai dengan kodenya. Kemudian di sini kita bisa mengatur jumlah, kemudian satuan, misalkan kilogram, dan kemudian ini tanggalnya. Dan kalau kita input, maka akan masuk ke data grid view. Dan kalau diklik konfirmasi, maka akan masuk ke database. Selanjutnya saya akan mencoba login sebagai staf dapur. Nah, untuk staf dapur sendiri di sini nanti kita bisa masuk ke dalam dua form, yaitu kebutuhan bahan dan cek transaksi. Nah, untuk form pertama yaitu kebutuhan bahan, di sini kita bisa menginput kebutuhan bahan yang diperlukan. Di sini kita coba input. Nah, dan kalau kita input maka data akan masuk ke data grid view. Dan di sini kita juga bisa menghapus data, misalkan seperti ini. Kemudian untuk selanjutnya eh, kita juga bisa untuk mengecek data transaksi yang ada seperti ini. Dan kita juga bisa mencari berdasarkan namanya, misalkan seperti ini. Dan kita juga bisa mengurutkan sesuai dengan kategori yang dipilih. Dan terakhir kita akan mencoba login sebagai owner. Nah, untuk owner sendiri nanti akan bisa masuk ke tiga form, yaitu persediaan data akun dan verifikasi pembelian. Pertama kita ada di data akun. Di sini kita bisa menambahkan akun baru atau menghapus akun baru. Di sini kita coba untuk menambah akun baru. Maka data akan masuk ke database. Selain itu kita juga bisa menghapus datanya, misal seperti ini. Kemudian kita bisa masuk ke form persediaan. Di sini kita bisa menambah atau menghapus persediaan yang ada. Misal seperti ini. Maka data akan masuk ke data persediaan. Dan terakhir kita bisa masuk ke form
verifikasi pembelian bahan. Nah, di sini ada data grid yang berisi pembelian bahan. Di sini kita bisa langsung verifikasi saja dengan klik tombol verifikasi di sini. Mungkin sekian dulu. Selanjutnya akan dijelaskan website oleh rekan saya. Baik, karena sebelumnya telah dijelaskan mengenai program pada sistem informasi inventory yang kami buat, setelahnya saya akan menjelaskan mengenai website yang menjelaskan bagaimana sistem pemasaran yang digunakan untuk memasarkan kedai ABC itu sendiri. Sebelumnya di sini kami menggunakan aplikasi website Bootstrap untuk mencari template-nya. Di sini di halaman utama akan ada tulisan selamat datang di kedai ABC dengan tagline melayani dengan sepenuh hati kepada pelanggan setia kami. Di sini bisa terdapat beberapa tools yang akan memudahkan bagi para pengguna. Yang pertama adalah menu kami, reservasi, dan juga di bagian header itu ada terdapat halaman utama tentang kami, menu spesial, spesial menu, event, pekerja, galeri, dan kontak yang dapat dihubungi. Lalu di sini juga ada terdapat button reservasi. Di sini juga terdapat email dan juga nomor handphone dari kedai ABC yang dapat dihubungi oleh para pengguna website ini sendiri. Lalu selanjutnya bisa di scroll ini menjelaskan mengenai tentang di sini dapat dilihat bahwa di bagian tentang kedai ABC ini menjelaskan mengenai apa sih sebenarnya kedai ABC itu. Di sini dijelaskan bahwa apa namanya kedai ABC itu memberikan cita rasa premium bertemu dengan harga yang bersahabat, karena kita tahu sendiri bahwa kedai ABC tersendiri menyajikan menu yang lumayan terjangkau dengan harga yang dengan rasa yang sangat-sangat enak. Lalu di sini dijelaskan mengenai kenapa harus memilih kedai ABC untuk menjadikan tempat makan. Terdapat menu yang sangat beragam, rasanya tidak tertandingi, dan juga porsi royal untuk kepuasan makan. Di sini terdapat berbagai menu yang dapat dilihat sebelumnya. Ya, di sini ada beberapa kelompok menu, yaitu yang pertama ada paket hemat, dari paket hemat 1 sampai paket hemat 8. Yang membedakannya adalah di saus-saus apa namanya yang ada di chicken katsunya, yaitu yang di pertama di paket hemat itu sendiri terdiri dari nasi, chicken katsu, baik dari apa yang diisi dikasih saus teriyaki dan juga yang lainnya, jadi dengan kondimen, mendoan, dan juga es teh. Di paket hemat sendiri perbedaannya dengan paket hemat, di sini terdapat Indomie dan juga pilihan minumannya adalah Nutrisari yang bisa kita pilih varian rasanya dari paket A hingga paket G. Lalu di menu lainnya itu terdapat menu-menu seperti di warung Indomie pada umumnya seperti dok-dok, nasi telur, nasi goreng. Dan di sini juga terdapat menu nasi goreng disertakan chicken katsu dan juga sausnya. Lalu di sini adalah menu-menu andalan dari apa namanya kedai ABC yang dapat paket 15.000, sebelah 15.000, sebelah 18.000. Di sini ada ayam geprek juga yang menjadi menu baru dari kedai ABC itu sendiri selain paket-paket lainnya. Lalu selanjutnya di sini dapat dilakukan oleh kedai ABC selain menjual secara offline, yaitu ada event di tempat bagi orang yang banyak terdapat banyak orang, ada pemesanan secara online, bisa Shopee Food, GrabFood, GoFood, dan juga terdapat catering per bulannya dengan harga dipatok dari Rp15.000. Lalu di sini kita dapat melakukan reservasi untuk meja, kita coba sendiri. Di sini terdapat kolom untuk nama, email, nomor handphone, tanggal kapan kita mau mereservasinya. Lalu untuk jam reservasi juga bisa diisi untuk berapa orang, misal 18 orang. Ini kita message terserah saja dulu untuk mencoba. Lalu nantinya akan masuk apa namanya terdapat kata-kata thank you, the form was submitted successfully, bahwa selesai tersubmit ke dalam kedai ABC itu sendiri. Lalu di sini adalah testimoni-testimoni dari beberapa orang yang telah ini adalah foto-foto dari para pelanggan dan juga foto-foto testimoninya seperti itu. Lalu selanjutnya setelah galeri, ini terdapat aktor-aktor yang menjadi tim dari kedai ABC itu sendiri. Ada pertama ada Pak Bambang sebagai staf dapur sekaligus pemilik. Lalu ada Mbak Melodis dari owner itu sendiri sekaligus istri dari Pak Bambang, dan juga Pak Yohanes sebagai kasirnya. Terus di sini terdapat maps dari kedai ABC itu sendiri yang berada di Jalan Dirgantara, Ngentak, Catur Tunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman. Di sini terdapat jam bukanya dari Senin hingga Sabtu jam 8 hingga jam 10 malam. Lalu ada email, dan di sini juga terdapat aduan yang sama seperti apa ininya apa cara kerja sama seperti yang reservasi tadi. Terus di sini adalah dari kedai ABC dan juga link bantuannya seperti itu. Mungkin di situ begitu adalah program dan juga website yang telah kami buat. Maka dari itu penjelasan dari kami cukup sampai di sini saja. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.